Halo, di video kali ini aku akan membangun kota di Pulau Sumatera. Inilah map Sumatera, teman-teman. Di map Sumatera ini gue membagi 4 region, teman-teman, yaitu region Banda Aceh ya, teman-teman, di bagian paling atas. Lalu di bagian bawahnya ada region dari Kota Medan, teman-teman. Di tengah-tengahnya sini ada region dari Jambi dan Pekanbaru, teman-teman. Serta yang paling bawah ini region Palembang, teman-teman ya. Jadi kita akan membuatnya diawali di region Pekanbaru, teman-teman, di mana di situ gue ingin membuat kota pelabuhan, teman-teman ya. Diawali dengan aku membangun pinggiran dermaga yang panjang terlebih dahulu untuk pelabuhan kita, teman-teman. Menambahkan alat bongkar muat bernama kren yang cukup besar dan membongkar beberapa bagian darat lagi, teman-teman. Tenang saja, teman-teman. Pembongkaran darat ini sudah ada izinnya loh dari pemerintah. Aku juga meletakkan beberapa kapal untuk uji coba sandar di pelabuhan, teman-teman. Dari kapal penumpang hingga kapal kargo. Semua diuji di pelabuhan ini, teman-teman. Tidak lupa pula membangun akses jalan beton untuk pelabuhan kita agar akses uji coba sandar pelabuhan kita menjadi mudah, teman-teman. Aku juga membuat akses jalan beton menuju jalan raya yang besar, teman-teman. Untuk nantinya pelabuhan kita terhubung ke kota dan fasilitas pemerintah. Sebelum membuat kotanya, aku tambahkan dahulu di pelabuhan kita tempat bongkar peti kemas, teman-teman. Tempat di mana kontainer yang berisi produk logistik keluar dan masuk, teman-teman. Mulai dari membuat area tempat peletakan kontainer yang cukup luas, teman-teman. Dibuat berjarak, tidak boleh terlalu menempel. Membangun fasilitas gudang yang menjalankan jasa distribusi barang, teman-teman. Menyediakan layanan kendaraan yang mengangkut kontainer keluar dari pelabuhan hingga tempat mesin kran untuk memindahkan kontainer dari area peletakan ke kendaraan pengangkut, teman-teman. Oh iya, aku juga ingin membuat area pelabuhan khusus untuk bahan-bahan tambang, teman-teman. Jadi, aku membuat sebuah dermaga di samping dermaga utama. Mulai dari mengeruk tanah di area yang akan dijadikan dermaga, mengecor beton di pinggiran area supaya kokoh dan tidak tergerus air laut, teman-teman. Menambahkan dekorasi batu dan pasir di area stok bahan tambang, menambahkan kren khusus untuk bahan tambang, hingga uji coba sandar kapal pengangkut bahan tambang, teman-teman. Pelayanan terbaik untuk pelabuhan kita, teman-teman. Selanjutnya, aku membangun jalan yang panjang 2 ruas pulang pergi terhubung ke kantor otoritas pelabuhan, teman-teman. Kantor otoritas pelabuhan sendiri berfungsi sebagai regulator atau penegak aturan yang ada di pelabuhan, teman-teman. Dari aturan bongkar muat, jasa, pelayanan, hingga aturan keamanan pelabuhan, semuanya ditegakkan oleh kantor otoritas pelabuhan, teman-teman, agar aktivitas di pelabuhan tertib dan lancar, teman-teman. Oh iya, tidak lupa aku tambahkan sedikit dekorasi pagar dan pepohonan, teman-teman, untuk kantor otoritas pelabuhan agar terkesan hijau nih. Aku tambahkan juga gudang besar untuk meletakkan produk-produk pangan di dekat kantor otoritas pelabuhan, teman-teman. Serta aku tambahkan juga lagi stok tangki-tangki minyak dan gas, teman-teman, untuk mempermudah proses pengisian ke kapal, teman-teman ya. Dan lihat, kapal kargo terbesar di dunia, Evergreen
telah hadir di pelabuhan kita, teman-teman. Penimbun tanah untuk pembangunan tahap lanjutan, aku mulai menambahkan beberapa jalanan baru di pelabuhan, teman-teman. Menambahkan pohon, pasti ada yang bertanya, "Bang, ngapain lu banyakin pohon di kota lu?" Pohon itu penting, teman-teman, untuk mengurangi dampak polusi di sekitaran pabrik atau wilayah industri kalian, teman-teman. Jadi wajib kalian tanami pohon ya. Setelah mendekorasi bagian-bagian penting di pelabuhan, dan kalian bisa lihat, inilah pelabuhan kargo pertama kita di Pulau Sumatera. Sebelum aku membuat gedung-gedung di pusat kota, aku terlebih dahulu membangun jalan di seluruh wilayah yang akan menjadi pusat kota. Dari jalan yang lurus hingga berbelok-belok, teman-teman. Di sini aku menggunakan 2 ruas jalan. Karena referensi aku adalah kota-kota di Indonesia yang emang kebanyakan memakai 2 ruas jalan bolak-balik. Dan plugin yang gue gunakan yaitu plugin sejuta umat, Philippine Road. Sebagai pusat kota, aku membuat gedung dengan ciri khas dari Pekanbaru, yaitu gedung lancang kuning. Sedikit pengetahuan aja untuk kalian, teman-teman. Gedung lancang kuning yang bernama lengkap Gedung Serbaguna Lancang Kuning Kemala Bayangkari Polda Riau ini diresmikan tahun 2022 oleh gubernur saat itu, yaitu Samsuar. Tujuan gedung ini sendiri dibangun untuk mendukung kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik, teman-teman. Kembali ke in-game, karena ini gedung ciri khas yang ada di Indonesia, pastinya dekorasinya aku buat semirip mungkin dengan yang ada di Indonesia, teman-teman. Dimulai dari tempat parkir yang terpisah dari gedung utama dan dikelilingi oleh pepohonan, trotoar pejalan kaki di samping jalan, hingga akses jalan raya yang akan dibuat langsung terhubung dengan pelabuhan kargo, teman-teman. Oh iya, pelabuhan kargonya sudah ada nama, yaitu Pelabuhan Kargo Internasional Sumatera. Sebagai pusat kota sekaligus pusat bisnis di Pulau Sumatera, gedung-gedung pencakar langit pastinya akan banyak aku bangun di sini, teman-teman. Mulai dari gedung komersil seperti Gedung Astra, Tower of BCA, dan lain-lain. Apartemen-apartemen untuk hunian. Oh iya, pertanyaan aku, kenapa di Indonesia jarang sekali memakai konsep hunian bertingkat ya? Dibanding rumah satu persatu, ada yang tahu? Konsep apartemen sendiri sangat bagus karena selain menghemat ruang, daya tampung dari gedung sendiri cukup banyak. Sangat efektif dan efisien, teman-teman. Tidak lupa pula aku membangun masjid dan juga bangunan yang akan menjadi ciri khas dari pusat kota ini, yaitu circle building yang bentuknya bulat, teman-teman. Pembangunan kota harus masif karena perputaran uang dan bisnis di sini cukup cepat. Ya, namanya juga pusat kota. Selanjutnya, aku membangun bandara yang cukup luas. Karena bandara sendiri merupakan objek vital di sini, teman-teman. Perjalanan bisnis, perpindahan orang, perpindahan barang, semuanya dimulai dari bandara ini. Pertama-tama, aku membangun dulu hal yang besar di mana merupakan pusat aktivitas utama bandara ini. Lalu aku sambungkan ke hall timur dan barat bandara menggunakan hall penyambung, teman-teman. Aku membangun gate kedatangan, keberangkatan, serta ruang tunggu menjadi satu tempat, teman-teman, di mana penumpang dapat menggunakan akses
kedatangan, keberangkatan, dan ruang tunggu secara efektif dan efisien. Lanjut lagi, aku membeton seluruh kawasan bandara agar terlihat lebih rapi dan cocok untuk didekor nantinya. Tidak lupa, landasan pacu pesawat aku buat agar pesawat-pesawat datang dan pergi di bandara ini menggunakan landasan, teman-teman. Dari tanda atau marka landasan aku buat sedetail mungkin karena ini merupakan bandara internasional. Kenyamanan tidak hanya untuk pengguna layanan, tetapi juga untuk pilot dan staf bandara itu sendiri, teman-teman. Aku membangun jalan akses yang menghubungkan jalan pusat kota ke jalan akses dalam bandara. Aku pisahkan antara jalan masuk dan jalan keluar agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di bandara. Dan ada beberapa pesawat yang kuparkirkan di wilayah kawasan bandara, teman-teman. Setelah itu, aku membuat marka jalan untuk transportasi di dalam bandara. Marka jalan memberitahu jalan yang dapat diakses oleh alat transportasi bandara, teman-teman. Tidak lupa pula aku membangun tempat parkir kendaraan pengunjung bandara. Karena ini bandara internasional, pasti akan banyak sekali pengunjung yang berdatangan. Aku membangun pagar di sekeliling bandara, bertujuan bahwa kawasan ini kawasan terbatas untuk orang umum. Lanjut, aku membangun kantor otoritas bandara, menara ATC, terpisah dari hall utama, teman-teman. Otoritas bandara sendiri bertugas untuk menegakkan peraturan, menjaga ketertiban dan keamanan bandara, serta perizinan seputaran yang ada di bandara. Hangar pesawat juga aku pisahkan dari gedung utama, karena di sini tempat pesawat yang rusak diperbaiki, teman-teman. Lihat, indah bukan pusat kota Sumatera kita, teman-teman. Sebagai tambahan, di sini aku membuat White House. Kalian tahu White House kan? Ensiklopedia sedikit nih. White House adalah kediaman resmi dan tempat kerja Presiden Amerika Serikat, dan telah menjadi kediaman Presiden AS sejak tahun 1800, teman-teman. Gedung Putih merupakan salah satu bangunan ikonik paling terkenal di dunia, dengan ikon utamanya kantor oval yang merupakan ruang kerja Presiden AS, teman-teman. Aku dekorasi dengan akses jalan keluar masuk yang tertata, menambahkan air mancur, pohon-pohon sakura, pepohonan kecil mengelilingi gedung, dan patung Mother's Call agar terkesan ikonik aja gitu. Lanjut, aku membangun gedung KPK di dekat White House. Tapi sepertinya kota gue tidak membutuhkan KPK nih. Soalnya penjabatnya anti korupsi. Beda dengan negara tetangga. Ikon selanjutnya yang aku pikirkan adalah komedi putar, yang aku tempatkan di Semenanjung. Jadi akan tampak oleh orang-orang yang datang ke pusat kota kita, teman-teman. Karena Pulau Sumatera terletak di Selat Malaka, letak geografis ini memunculkan ide di kepalaku. Gimana kalau aku menciptakan wilayah khusus pariwisata yang terletak di Regional 4, dan aku menyebutnya kawasan ekonomi wisata. Karena letak yang strategis ini membuat kapal-kapal asing akan singgah di pelabuhan milik kita, teman-teman, dan menciptakan dampak ekonomi di sekeliling kawasan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kawasan ekonomi wisata sendiri berfokus pada sektor komersial, hotel,
pantai, tempat tinggal, dan bangunan ikonik. Di mana di kawasan ekonomi wisata ini akan menjadi tempat perdagangan bebas dan dengan aturan insentif pajak yang tepat dapat mendorong investor berinvestasi di kawasan ini, teman-teman. Kawasan ekonomi wisata juga rumah dari oksigen yang segar, teman-teman. Karena dalam pembangunan kota ini sangat mengedepankan aspek lingkungan hijau. Tidak boleh ada hal-hal yang menciptakan polusi melebihi ambang batas aturan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat wisatawan, investor, bahkan warga lokal yang hidup di sini dapat menikmati segarnya udara di regional ini, teman-teman. Salah satu daya tarik utama regional 4 kawasan ekonomi wisata ini adalah pantai, di mana pantai merupakan tempat paling ramai didatangi wisatawan tiap tahunnya. Hotel di pinggir pantai serta tempat bermain jet ski dan kapal layar merupakan pemandangan yang tidak terlupakan, teman-teman. Menjaga kebersihan lingkungan serta keamanan wilayah pantai adalah tugas kita semua. Terdapat juga beberapa bangunan ikonik seperti Landmark 81, Istana Kepresidenan, Paradise Hotel, Beach Resort. Semua bangunan ini adalah bangunan ikonik yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, teman-teman. Dan hebatnya, semua bangunan ini adalah hasil investasi. Dengan iklim investasi yang baik, mendorong investor berani datang ke regional ini untuk menanam modal. Berbeda dengan negara sebelah, hari-hari investor kabur. Regional 2 merupakan rumah untuk pertanian dan perkebunan serta pemukiman warga. Pertanian dan perkebunan merupakan dua sektor penting yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di daerah Sumatera, teman-teman. Terutama di negara agraris. Dengan bentang alam yang subur serta iklim tropis yang mendukung, Pulau Sumatera memiliki potensi besar dalam mengembangkan kedua sektor ini secara berkelanjutan. Pertanian mencakup berbagai kegiatan budidaya tanaman seperti padi, jagung, kedelai, sayuran, serta kebutuhan pokok masyarakat yang lainnya. Sedangkan perkebunan lebih berfokus pada komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti kelapa sawit, kopi, teh, kakao, dan karet yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadi andalan ekspor yang menghasilkan devisa negara, teman-teman. Di balik kesuksesan sektor pertanian dan perkebunan, terdapat perjuangan para petani dan pekebun yang bekerja keras setiap harinya. Bergelut dengan cuaca yang tidak menentu, serangan hama, dan fluktuasi harga pasar. Meski demikian, kemajuan teknologi mulai memberikan angin segar dengan hadirnya sistem pertanian modern. Pemanfaatan drone untuk pemantauan lahan, penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan, serta sistem irigasi cerdas yang efisien dalam penggunaan air, teman-teman. Pemerintah dan berbagai lembaga juga terus mendorong peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, penyuluhan, dan akses pemodalan, agar pertanian dan perkebunan tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga warisan yang bisa dibanggakan oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, menjaga dan mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama demi terwujudnya kemandirian pangan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat luas, teman-teman. Sedangkan Regional 1 merupakan tempat strategis untuk industri. Investasi dan iklim investasi memegang peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, teman-teman, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. Investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan infrastruktur.
pengembangan industri dan transformasi digital yang tengah berlangsung di berbagai sektor. Namun, keberhasilan dalam menarik investor sangat bergantung pada kualitas iklim investasi yang ditawarkan oleh suatu negara. Kepastian regulasi, kemudahan perizinan usaha, transparansi birokrasi, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Negara yang memiliki iklim investasi yang sehat dan kondusif umumnya mampu menarik minat investor karena dianggap aman, menguntungkan, dan memberikan kepastian hukum atas hak-hak mereka. Untuk itu, reformasi kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan lingkungan usaha yang lebih ramah investor, seperti penyederhanaan regulasi, insentif pajak bagi sektor-sektor prioritas, dan digitalisasi pelayanan perizinan, teman-teman. Di sisi lain, kehadiran investasi juga perlu diarahkan agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal melalui transfer teknologi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan penguatan rantai pasok domestik, teman-teman. Dengan membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta menjaga kepercayaan investor dengan tata kelola yang baik, maka iklim investasi yang berkelanjutan dan inklusif bukan hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi kemakmuran jangka panjang Pulau Sumatera, teman-teman.